Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Lah, kok pada semua? Pagi-pagi udah lemes aja nih. Oke, supaya kalian semangat lagi, maka Pak Guru ada jargon nih. Jadi gini, kalau Pak Guru bilang kasih semangat, kalian semua jawab go, 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 go. Oke, siap? Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Kasih semangat. Go, 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 go. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke pelajaran. Ngomong-ngomong, pelajaran kita pada pagi hari ini apa anak-anak? Ada yang tahu? Akhlak. Bagus. Berbicara mengenai akhlak, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan mulia. Kata kesempurnaan dan kemuliaannya diantaranya terletak pada akhlaknya. Setiap tingkah laku manusia mempunyai nilai. Tidak demikian dengan tingkah laku hewan. Karena manusia disebut sebagai makhluk bersusila. Jika akhlaknya baik, berarti ia telah mampu mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang paling sempurna dan mulia. Tapi jika sebaliknya, berarti ia telah menjatuhkan harkat dan martabatnya seperti hewan, bahkan lebih hina lagi daripada hewan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Al-ayat, yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina lagi daripada binatang. Dan mereka itulah orang-orang yang lengah. Surat Al-A'raf ayat 179. Baik anak-anak, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa manusia bisa menjadi makhluk yang paling sempurna dan juga makhluk yang paling hina, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Semua itu ditentukan pada akhlaknya. Baik atau buruknya akhlak manusia, itulah yang menentukan mulia atau hinanya mereka. Nah anak-anak, siapa di antara kalian yang tahu manusia yang paling sempurna akhlaknya di muka bumi ini? Ayo, siapa yang tahu? Nabi Muhammad SAW. Bagus. Beliau yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mengapa beliau menjadi makhluk atau manusia yang paling sempurna akhlaknya di muka bumi ini? Karena beliau mampu menggunakan hatinya, matanya, serta telinganya untuk memahami, melihat, dan mendengarkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Oleh sebab itulah beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi ini. Sebagaimana sabdanya yang berbunyi, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya, sungguhnya
aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baiklah anak-anak, perlu kita ketahui bahwa banyak sekali penyakit-penyakit hati yang dapat merusak akhlak kita. Di antaranya yaitu sifat sombong. Ciri-ciri sifat sombong ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang Bapak bacakan tadi. Ciri yang pertama yaitu lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua, lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata anak, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, lahum adzanul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya ciri-ciri sifat sombong ini sudah tercermin pada sosok Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini mempunyai hati, mempunyai mata, dan mempunyai telinga tentunya. Tetapi hatinya mati, matanya buta, telinganya tuli, sehingga ia pun mengacuhkan, mengindahkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini, sehingga ia menjadi sombong, ia menjadi angkuh, merasa dirinya hebat, berkuasa, bahkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalika. Karena kesombongan anak-anak tidak akan memberikan kita manfaat sedikit pun. Justru yang ada sebaliknya, sombongan akan mencelakakan diri kita sendiri, sebagaimana Raja Fir'aun yang celaka karena kesombongan dirinya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, untuk memastikan pemahaman kalian tentang materi yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini, maka Pak Guru ada 2 pertanyaan. Oke, silahkan siapkan diri kalian, dan yang bisa silakan angkat tangannya dan jawab pertanyaan dari Pak Guru tanpa ragu-ragu. Oke, pertanyaan yang pertama, apa bunyi hadis Rasulullah SAW mengenai akhlak? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Tidak usah takut, jangan takut salah. Salah itu halal di pelajaran Pak Guru. Baik, oke, ayo siapa? Andi, gimana? Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Bagus, Andi. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan ciri-ciri sifat sombong yang ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Bagas, gimana? 1. Orang yang mempunyai hati tapi digunakan untuk memahami tanda-tanda Allah. 2. Orang yang mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. 3. Orang yang mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagus, Andi. 100. Oke, bagus untuk kalian semua anak-anak. Dan terakhir, pesan dari Pak Guru, tetap semangat dalam belajar dan teruslah kejar cita-cita kalian. Tetapi jangan lupakan satu hal ini, yaitu akhlaknya dijaga. Karena manusia itu pertama dinilai dari akhlaknya, kemudian baru ilmunya. Betul banyak orang yang berilmu dan berpendidikan tinggi, tetapi akhlaknya jelek, attitude-nya jelek. Sebut saja koruptor. Bukannya koruptor itu orang yang berilmu dan berpendidikan tinggi, tetapi mengapa bisa korupsi? Ya karena akhlaknya jelek, ya kan? Akhlaknya jelek, attitude-nya jelek, sehingga ketika ada kesempatan mereka bisa mengkorupsi uang negara. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua
dihindarkan dari sifat-sifat tidak terpuji yang dapat merusak akhlak kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.